Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya dulu kan ibu-ibu karena yang undang ini ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul di tempat yang berkah ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Majelis Taklim Takmiriyah sekaligus memperingati Isra Mi'raj dan lain-lain. Saya secara pribadi ikut mengucapkan selamat pada Takmiriyah yang sudah berapa tahun ini? 6 tahun. Hah? Ya, sudah cukup lama sebetulnya. Tapi saya sendiri juga baru diundang 1 kali ini. Mudah-mudahan Takmiriyah akan terus dapat berkiprah dengan tambah bagus di tengah-tengah keluarga besar Sabilillah ini. Kita itu harus merasa bangga dan syukur. Dalam hidup kita itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang punya kegiatan berkaitan dengan masjid. Tidak semua manusia hidup ini mengalami nasib yang sebaik kita. Dalam hidup kita selalu terkait dengan kegiatan masjid. Sebab orang yang hidupnya berhubungan, berkaitan dengan masjid, itu dijanjikan oleh Allah. Hidupnya akan dilindungi oleh Allah, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Itu yang sebetulnya dimaksud yuzilluhumullahu yauma la dzilla illa dzilluh. Orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah pada saat tidak ada perlindungan lain. Itu mulai di dunia maupun di akhirat. Nanti mudah-mudahan demikian. Yang dimaksud dengan takmir masjid itu bukan hanya yang ngurusi bangunannya, bukan hanya yang beber karpetnya, tapi juga orang-orang yang mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan keramaian dan kemakmuran masjid ini, termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu mengadakan satu kegiatan majelis taklim di masjid ini, itu berarti juga menjadi takmir masjid. Ibu-ibu juga dijanjikan, insya Allah kalau terus aktif di sini, di dalam kegiatan majelis taklim ini, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita semua. Nanti selanjutnya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk memakmurkan masjid ini. Contohnya, saya kira belum ada di sini jamaah sholat duha itu. Saya lama di Jakarta di Masjid Sunda Kelapa itu, di Masjid Sunda Kelapa Jakarta itu
ada satu kegiatan jamaah salat duha. Dan itu jamaah yang ikut sholat duhanya itu enggak tanggung-tanggung. Sampai 3-4 ribu orang setiap hari Minggu datang dari beberapa daerah. Apa kegiatannya? Kegiatan pertama adalah belajar tartil membaca Al-Quran 1 jam, mulai jam 7 sampai jam 8. Setelah itu kemudian mereka mengadakan kegiatan sholat duha mulai jam 8 sampai jam 9 dengan zikirnya dan salawatnya. Nanti jam 9 ada ceramah singkat. Nah, itu tiap minggu begitu. Tiap minggu begitu dan jamaahnya tidak tambah kecil tapi tambah banyak. Saya yakin kalau di Masjid Sabilillah ini ada kegiatan semacam itu juga bagus. Gak tahu siapa yang memulai itu, apakah takmir masjid, apakah yang memulai itu ibu-ibu takmiriyah. Tapi saya tahu persis di Sunda Kelapa itu demikian. Karena saya selama 7 tahun saya ikut membina ceramah di masjid itu Sunda Kelapa dalam rangka jamaah sholat duha. Mungkin kalau yang lebih khusyuk lagi nanti ada jamaah salat tahajud. Jadi tidak hanya pada waktu malam Ramadan saja. Kalau ada jamaah salat tahajud, siapa tahu orang ingin salat tahajud di masjid ini. Itu juga masih bisa. Ternyata di sini ada juga kegiatan yang di tempat lain tidak ada, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran untuk manula. Orang-orang yang tuwek-tuwek yang belum bisa baca Al-Quran, di sini ada taman baca Al-Qurannya. Itu yang bina itu Gus Anas Basori itu. Dulu pertama kali tidak banyak, tapi sekarang yang ikut menjadi murid belajar baca Al-Quran untuk yang tua-tua ini banyak. Kasihan loh kalau menjadi orang Islam 1 kali di dunia sampai menjelang mati belum bisa baca Quran. Lah sekarang sudah banyak. Baru-baru ini ada yang di wisuda itu umurnya berapa Gus Anas? Ada yang umurnya 70 baru hafal Al-Quran, tapi bangga sekali dia. Dan itu tidak dari Blimbing sini, dari Malang Selatan sana. Lah ini gini-gini nih yang perlu kita pikirkan dalam rangka takmirul masjid, meramaikan masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nah demikianlah kami kira kegiatan masjid kita ini. Kalau ada itu mengadakan sesuatu yang belum dilakukan di masjid lain. Atau juga bisa seperti yang dikerjakan oleh masjid lain kita kerjakan di sini. Oleh karena itu maka kegiatan semacam ini kami kira bisa diusahakan berjalan terus dan meningkat. Kalau memang bisa, ini mumpung ada Pak Isom ini pengurus lembaga pendidikan Islam Sabilillah. Kalau bisa itu acara-acara begini ini dari guru-guru wanita LPI itu dilibatkan supaya boleh kelompok apa saja di sini itu macam-macam, tapi suatu ketika itu bisa kumpul bersama. Tuh guru-guru perempuan dari taman kanak-kanak sampai SMA itu juga banyak. Belum lagi nanti kalau wali murid itu diajak, meskipun tidak menjadi anggota tetap di Jamiah Takmiriyah, tapi kalau ada kegiatan begini dilibatkan. Siapa tahu kalau datang sak masjid ini penuh kemudian nyumbang 10.000 saja itu banyak itu jumlahnya. Baiklah, karena saya tinggal punya waktu 13 menit,
karena ini juga ada acara Isra Mi'raj ya. Ya, jadi sedikit-sedikit saya juga akan ngomong dengan tema ini, Isra Mi'raj. Ibu-ibu dan bapak-bapak, semua peristiwa yang terjadi di dunia ini, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai nanti kiamat barangkali, di mana-mana, semua peristiwa yang terjadi itu semua adalah tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya apa saja, ada yang enak, ada yang senang, ada yang menyedihkan, ada yang mengagumkan, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dalam peristiwa yang terjadi di dunia ini, ada yang terjadi karena sunnatullah, karena hukum dari Allah yang berlaku di mana-mana. Seperti umpama saja, kalau orang tidak bisa berenang, kemudian masuk ke laut yang dalam, itu biasanya tenggelam, itu sunnatullah. Di mana saja orang yang tidak bisa berenang masuk ke dalam laut yang dalam, tenggelam. Atau kalau orang membakar diri dengan api, ya gosong, itu sunnatullah. Kalau orang naik kendaraan menabrakkan diri ke pohon, itu yang akan menderita, itu sunnatullah. Di mana-mana terjadi sama. Tapi kadang-kadang peristiwa yang terjadi itu tidak berdasarkan sunnatullah, tidak berdasarkan hukum Allah yang umum, tapi berdasarkan amrullah, dekret, perintah langsung dari Allah. Nah, jadi ada yang berdasarkan sunnatullah, ada yang berdasarkan amrullah, perintah langsung dari Allah. Ini tidak berlaku untuk semua untuk kejadian di dunia. Kadang-kadang saja terjadi amrullah ini. Peristiwa Isra Mi'raj ini termasuk amrullah, perintah langsung dari Allah. Bukan karena kemauan Nabi Muhammad, bukan karena usulan Jibril, tapi Allah menghendaki. Karena itu semua peristiwa yang termasuk amrullah itu tidak bisa dinalar, tidak bisa selalu dimengerti dengan akal. Malah yang banyak itu tidak masuk akal. Contoh ya, peristiwa-peristiwa di samping Isra Mi'raj ini yang termasuk amrullah itu contohnya. Nabi Ibrahim itu suatu waktu divonis oleh Raja Zalim di Syria sana untuk dibakar karena Nabi Ibrahim mengejek berhala-berhala mereka. Nabi Ibrahim harus dihukum mati dengan dibakar. Nah, kalau menurut sunnatullah, Nabi Ibrahim sudah diikat, sudah mau dimasukkan ke tengah-tengah kobaran api. Kobaran api ini cukup besar, itu mestinya Nabi Ibrahim pada waktu dimasukkan api itu ya terbakar. Mestinya Nabi Ibrahim gosong, bahkan mati. Tapi pada saat itu Tuhan menjalankan amrullahnya, bukan sunnatullahnya. Api yang biasanya panas itu diperintah oleh Tuhan langsung, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu sekarang harus menjadi dingin, jadi tidak panas lagi.
wasalaman dan dapat menyelamatkan ala Ibrahim pada Nabi Ibrahim. Jadi api yang biasanya panas menjadi dingin. Api yang biasanya membakar maka tidak membakar. Karena ada perintah Allah, ada amrullah. Akhirnya apinya habis, Nabi Ibrahim masih berdiri tegak dalam keadaan sehat. Lah ini amrullah. Tapi kalau sampean ini ingin nyoba membakar diri dengan api karena ingin seperti Nabi Ibrahim, kira-kira bagaimana? Gosong apa tidak? Gosong toh. Sebab sampean tidak mendapatkan itu tadi amrullah tadi. Yang berlaku untuk kita adalah sunnatullah. Nih. Contoh yang lain. Nabi Musa dan teman-temannya waktu dikejar Fir'aun di tepi Laut Merah sana, Nabi Musa sadar bahwa beliau dan pasukannya, teman-temannya itu cuma sedikit jumlahnya, gak punya senjata, dikejar oleh bala pasukannya Fir'aun yang kuat dan banyak, itu mesti tertangkap dan akan dihukum mati, kalah. Nabi Musa sudah menyerah kepada Tuhan, terserah Tuhan, saya dibagaimanakan ini. Tapi pada saat itu Allah memerintahkan, ya Musa alqi asad, Musa lemparkan tongkatmu di tengah-tengah laut itu. Tongkatnya Nabi Musa dilemparkan di tengah-tengah laut, akhirnya laut yang kena pukulan tongkatnya Nabi Musa ini menjadi beku seketika seperti kulkas begitu. Maka air itu menjadi es yang tengah-tengahnya ini bisa dilalui Nabi Musa dan teman-temannya. Bekunya laut menjadi es karena tongkat Nabi Musa ini karena amrullah, perintah Allah. Enak saja jalan kanan kiri, airnya tidak cair tapi airnya beku. Tapi sudah setelah Nabi Musa dan bala tentaranya ini sudah lepas dari laut, ini pasukannya Fir'aun ingin memasuki laut itu, amrullah ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, air yang asalnya beku menjadi cair, maka mereka tenggelam di tengah-tengah lautan. Karena apa? Amrullahnya sudah tidak ada, yang ada adalah sunnatullah. Contoh yang lain lagi, Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya Siti Maryam. Siti Maryam itu melahirkan Nabi Isa, itu enggak punya suami. Tidak punya suami, tidak pernah bergaul dengan seorang laki-laki pun. Waktu Siti Maryam diberitahu malaikat Jibril bahwa Allah menghendaki engkau akan punya anak, dia juga bingung Siti Maryam itu. Beliau menganggap walam yamsasni basar, belum ada orang yang menyentuh saya, bagaimana saya punya anak. Tapi akhirnya karena ini amrullah, perintah Allah, Siti Maryam hamil dan punya anak. Nah, tapi kalau Maryam sekarang lalu ngaku ini kehendak Tuhan, saya hamil tanpa suami, itu sampean percaya enggak kira-kira itu? Ya enggak mungkin. Karena amrullah Tuhan tidak berlaku untuk semua orang, hanya untuk Siti Maryam. Yang contoh yang terakhir mama saja. Waktu perang Badar, itu Nabi Muhammad hanya diikuti beberapa ratus orang. Tentara Islam pertama yang ikut Nabi Muhammad itu kualitasnya enggak lebih dari satpam di negara kita gitu. Enggak biasa perang, enggak punya senjata, enggak punya logistik, enggak punya apa. Berhadapan dengan ribuan tentara Quraisy yang lengkap senjata, yang terlatih, yang logistiknya cukup. Nabi Muhammad sadar secara akal kalah.
Tapi Nabi Muhammad percaya bahwa di samping kekuatan manusia ada Tuhan. Sehingga beliau sampai berdoa kepada Allah dengan sujud, Allahumma in tuhlik hadhil asabah la tu'badu abadan. Tuhan, kalau kelompok kecil saya ini akan hancur, maka risikonya Tuhan tidak ada yang nyembah lagi, karena tidak ada lagi orang selain ini. Nabi Muhammad sampai dengan menangis itu istighosah Nabi Muhammad pertama ya waktu itu. Sampai ditarik oleh Sayyidina Abu Bakar, hasbak ya Rasulullah, cukup Rasulullah, sudahlah kita pasrah saja kepada Tuhan. Ternyata istighosahnya pertamanya Nabi Muhammad ini langsung dijawab oleh Tuhan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan berupa tentara malaikat-malaikat, 1000 malaikat datang untuk melawan orang-orang kafir. Ini amrullah yang berjalan, bukan sunnatullah. Nah, dalam kehidupan kita ini kadang-kadang terjadi. Ada pesawat terbang jatuh, yang lain mati, malah anak bayi yang masih selamat. Ini juga termasuk amrullah. Nah, banyak lagi peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi begitu, yang tidak bisa diulang-ulang, tapi itu hanya peristiwa yang sifatnya khusus karena ada tujuan khusus. Nah, Isra Mi'raj ini termasuk amrullah. Kalau Nabi Muhammad sendiri tidak punya kemampuan untuk menjalankan Isra Mi'raj itu tanpa seizin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka peristiwa ini diperingati sejak dulu sampai sekarang dengan macam-macam peringatan. Kalau di Indonesia biasanya ada pidato-pidato, ada ceramah-ceramah, ada selamatan-selamatan. Di tempat lain mungkin ada. Hanya saja yang menjadi pikiran saya, Isra Mi'raj ini kan sebetulnya kan hanya proses. Hanya perjalanan untuk menerima perintah yang sangat agung, yaitu perintah sholat, yang merupakan satu perintah mengajar manusia bagaimana manusia ini di mana saja dan kapan saja dapat berhubungan dengan baik dengan Tuhannya, dapat bertemu dengan Tuhannya, yang dinamakan sholat. Sebetulnya itu. Tapi coba sekarang kita pikir, berapa puluh kali kita ini sudah menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj. Tapi kita bertanya, apakah setiap tahun ini kualitas sholat kita ini lebih bagus, apakah tetap saja seperti dulu-dulu? Peringatan terus berulang-ulang, tapi justru sholatnya yang menjadikan oleh-olehnya Isra ini tidak berubah di antara kita. Ini ibu-ibu dari Majelis Taklim Takmiriyah. Sholat kita itu kira-kira tahun lalu dengan sekarang itu tetap apa tambah bagus? Kalau malam tahajudnya itu sregep apa kadang-kadang kalau kepepet saja? Nah, contoh aja. Kalau sujud itu baca selawatnya itu 1 kali apa sekarang sudah 3 kali atau 7 kali. Nah kalau sholat kita ini tetap gak ada perubahan, kita setiap tahun menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj itu sebetulnya yang kita peringati itu apanya? Padahal Isra Mi'raj itu adalah perjalanan agung untuk menerima perintah sholat. Saya itu lagi-lagi mengeluh termasuk kepada Pak Yai Mas'ud Ali. Dalam penelitian saya, ini pernah saya sampaikan pada satu acaranya Muslimat Pusat. Dalam penelitian saya ternyata masih banyak umat Islam termasuk yang ahli menjalankan sholat, sudah berpuluh tahun menjalankan sholat, belum semua yang mengerti apa yang dibaca di dalam salat. Gimana kira-kira di
Di Malang juga begitu, juga masih banyak orang yang sudah lama berpuluh tahun menjalankan sholat, tapi dia sendiri ternyata belum mengerti apa yang dibaca di dalam sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat kita ini statis sekali, mandek, gak berkembang sama sekali. Nah, padahal kalau setiap ketemu itu kita ada yang menceramai tentang isi doanya sholat itu satu persatu, itu kami kira 5 tahun sudah selesai. Nah, ini mari jadi pikiran, kalau sudah ini majelis taklim takmiriyah sudah menjalankan itu dan anggotanya sudah ngerti semua tentang maknanya sholat, ngerti bacaan-bacaan sholat itu dengan baik, saya acungi jempol. Tapi kalau belum terlambat untuk melakukan hal itu. Gimana Bu kira-kira? Sudah semua anggota kita itu sudah kira-kira ngerti semua? Insya Allah lah, ini bagus sekali. Ya, ini mudah-mudahan itu ditingkatkan terus. Kalau dulu tahajudnya cuma 2 rakaat, sekarang barangkali yang sudah biasa tahajud 2 rakaat, sekarang sudah 4 rakaat. Kalau dulu witirnya cuma 1, sekarang mungkin sudah 3, sudah 7 dan lain sebagainya gitu. Ini namanya kita menghargai Isra Mi'raj ini dengan cara meningkatkan pelaksanaan perintah yang sangat diagungkan oleh Allah di dalam Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu luar biasa loh. Perjalanan yang belum pernah dilakukan oleh makhluk Allah yang lain selain Nabi Muhammad. Sehingga pada waktu malaikat Jibril itu sudah sampai di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril itu pamit pada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, saya tidak bisa menemani Anda dalam perjalanan selanjutnya. Saya terpaksa hanya menunggu di Sidratil Muntaha sini saja." Nabi Muhammad agak sedikit kecewa. Jibril, sampai nemani saya mulai Mekah, Masjidil Aqsa sampai ke sini, kok sekarang tinggal 1 tahap saja, sampai tidak mau menemani saya, mengapa? Ini kan katanya tinggal 1 tahap antara Sidratil Muntaha dengan Mustawa saja, mengapa kok saya dibiarkan sendiri? Malaikat Jibril menjawab, ini trayek saya itu memang sudah sampai Sidratil Muntaha saja. Saya tidak punya izin perjalanan masuk dari Sidratil Muntaha ke Mustawa, enggak ada. Nah, malaikat Jibril itu kan malaikat yang tidak sopir seperti di dunia ini, kadang-kadang bukan trayeknya dimasuki terus. Akhirnya Sayyidina Nabi Muhammad tanya, kalau terus saja bagaimana saya ditemani? Malaikat Jibril menyampaikan alasan yang masuk akal dan diterima oleh Nabi Muhammad. Ya Muhammad, lau taqaddamtu lakhtaraqtu. Wahai Muhammad, kalau saya berani maju lagi melebihi batas Sidratil Muntaha, lakhtaraqtu, saya akan terbakar. Jadi fisik, raga malaikat Jibril tidak mampu memasuki wilayah setelah Sidratil Muntaha sampai ke Mustawa. Sehingga Nabi Muhammad dibiarkan sendiri untuk perjalanan dari Sidratil Muntaha ke Mustawa itu. Nah, oleh karena itu di Sidratil Muntaha, di Mustawa, Nabi Muhammad tidak ada temannya selain beliau menghadap pada Tuhan itu sendirian sebagai makhluk. Nah, ini menunjukkan bahwa perintah salat itu diperintahkan langsung Tuhan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril, tanpa melalui orang lain, karena di sini merupakan satu yang sangat istimewa dan agung. Nah, karena itulah maka perintah salat ini adalah merupakan satu penghormatan bagi Nabi Muhammad dan bagi
umatnya. Oleh karena itu maka, karena sholat itu masalah yang besar, ya, masalah yang agung, masalah yang sangat manfaat dan sangat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan pada Nabi Muhammad bahwa umatmu itu kemampuannya di dalam melaksanakan perintah sholat itu tidak sama. Itu sejak dulu begitu. Coba kalau sampean baca dalam Al-Quran itu yang menyangkut masalah sholat ini, itu ada ayat yang mengatakan ada orang itu yang sholatnya itu, terutama orang-orang yang munafik itu disebut wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ada orang-orang itu kalau diperintahkan sholat itu mungkin sholat, tapi sholat sambil rasa males-malesan, males sholat. Ini yang paling rendah itu sholat tapi dengan keadaan males sholat. Tapi ada di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ma'un itu ada satu sebutan bahwa ada orang-orang itu yang fi sholatihim sahun, alladzina hum ala sholatihim sahun, sambil sholat tapi lupa, kadang-kadang lupa bacaannya, waktunya tahiyat baca Fatihah. Itu pasti ada yang pernah ngelakoni begitu itu. Rukuk baca salawat malah bacanya baca tahiyat. Nah, ini karena apa? Karena ada kelemahan kita itu dalam sholat itu sempat lupa yang akan kita lakukan itu. Ini ya ada. Meningkat lagi ada orang itu yang di dalam Al-Quran disebut bahwa sholatnya itu alladzina hum fi sholatihim daimun, ajek terus menerus melakukan sholat entah bagaimana, tapi terus waktunya zuhur ya sholat zuhur, waktunya asar ya sholat asar. Tapi yang disebut di situ hanya daimun saja, terus menerus sholat. Ini juga banyak. Ada yang disebut lagi yuhafizun, sholatnya itu dengan sambil dijaga waktunya, dijaga bacaannya, dijaga adabnya, dijaga tumak ninahnya. Bagus. Ini sudah mulai meningkat lagi. Yang paling tinggi orang yang sholat itu disebut di dalam surat Al-Mu'minun itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan patuh, dalam keadaan tunduk. Selama dia menjalankan sholat, ingatannya, pikirannya, perasaannya, lamunannya tidak ada lain kecuali Allah. Nah, kita ini memasuki bagaimana bisa sholat dalam keadaan khusyuk, itu yang perlu kita belajar terus. Sebab kerap kali kita ini baca Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, itu kosok balinya. Selain Allah berarti masalah kecil, gak perlu diingat, gak perlu mengganggu, gak perlu. Yang paling penting, yang paling besar artinya, yang paling kita agungkan itu hanya Allah. Allahu Akbar, itu mulai kita masuk salat. Tapi kadang-kadang kita baru saja membaca Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar, sendakep, krungu ting-tingnya bakso saja pikiran kita kacau. Minta enak bakso yang ini gila. Gitu. Ini berarti kita tidak khasyi'un lagi. Atau kita baru baca Allahu Akbar, dengar ada gelontang kucingnya, dia ingat mendol saya di lemari. Utah enggak kira-kira ini? Kebesaran Allah dikalahkan dengan mendol. Karena perhatian kita beralih dari memperhatikan Allah menjadi memperhatikan mendol. Ada yang lain lagi, Allahu Akbar, mencium bau kelotok digoreng,
mikir dia, iku yang jangan asam cocok lah. Ini sudah mereka-reka sesuatu di dalam salat setelah mengatakan Allahu Akbar. Bau mendel ternyata sudah mengalahkan perhatian kita kepada Allah. Dapatkah kita yang demikian ini dianggap orang yang khusyuk salatnya? Tidak dapat. Itu belum bisa disebut khusyuk. Nah, ini perlu kita belajar terus. Meskipun kita sudah daimun, meskipun kita sudah yuhafizun segala macam, tapi untuk khusyuk salatnya ini masih perlu belajar terus. Kita harus memperbaiki setiap tahun. Nah, salah satu di antara cara untuk memudahkan kita khusyuk itu adalah mengerti tentang semua yang kita baca di dalam salat. Itu sebabnya saya menganjurkan belajarlah memahami arti bacaan salat. Dengan itu kita akan mendapatkan satu kekuatan untuk salat dengan khusyuk itu. Memang orang salat itu mulai dari yang males tadi sampai ada orang itu yang sudah akhirnya salat itu menjadi barang yang tidak bisa dilupakan. Ada orang ketagihan salat. Kita ini sudah ada apa belum yang ketagihan salat? Ngerti siapa yang ketagihan salat? Kalau belum salat seakan-akan malas mengerjakan sesuatu yang lain. Bapak-bapak itu kalau ketagihan rokok, itu sebelum ketemu rokok itu rasanya untuk makan yang lain malas itu. Baru mau makan, baru ngomong kalau sudah ngerokok. Itu baru ketagihan rokok. Ketagihan kopi itu kalau pagi belum ada minum kopi, itu rasanya dunia ini gak sah itu hari itu. Kalau sudah dapat kopi minum, wah alhamdulillah. Nah, ini ada orang-orang tertentu itu yang selalu ketagihan sholat. Kalau belum sholat dia malas mengerjakan lain-lain. Karena sholat fardu itu cuma terbatas 4 waktu, 3 waktu segala macam. Itu masih cari tambahan lagi sholat sunat rawatib. Sholat sudah habis, tambah lagi sholat duha. Sholat duha kurang, malam hari bangun, sholat tahajud, sholat witir. Kenapa? Hatinya ketagihan untuk sholat. Mengapa dia kok ketagihan sholat? Karena selama dia dalam sholat, dia merasa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang paling kita cintai adalah Tuhan. Orang itu kalau sedang bertemu dengan yang dicintai selalu untuk lama-lama berada di samping yang dicintai itu. Kalau sedikit lama tidak ketemu, dia selalu ingin untuk bertemu. Itu kalau memang hubungan kita dengan Allah dalam salat itu merupakan hubungan antara hamba yang mencintai kepada Tuhannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memperingati Isra Mi'raj ini yang menjadikan satu perjalanan agung untuk menerima perintah agung, diberikan perintah salat untuk menghubungkan antara seorang manusia dengan Tuhannya melalui cara-cara yang sudah baku ditentukan oleh Allah. Ini bisa kita jalankan lebih bagus. Satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang tidak boleh dicampuri dengan kegiatan lain itu hanya salat. Kalau kita poso sebentar lagi, itu sambil poso, sambil ngobrol itu boleh. Sambil poso, sambil kerja boleh. Tapi kalau salat tidak boleh kita lakukan sambil ngobrol atau sambil kerja, enggak boleh. Salat hanya satu, aqimis sholata lidzikri. Kerjakan salat itu hanya semata-mata untuk mengingat padaku, kata Allah. Karena itu waktu salat itu waktu istimewa, enggak boleh dicampuri apa saja, enggak boleh memikirkan apa saja, enggak boleh mengucapkan apa saja. Kalau sampean dengan apa itu waktu haji kan boleh dengan Pak sambil haji sambil HP-an kan boleh. Tapi nanti kalau kita sholat ada kering gitu, HP-nya diangkat kan batal sholatnya. Mengapa? Karena waktu sholat tidak boleh dicampuri kegiatan lain. Ini salah satu di antara tanda-tanda
keistimewaan ibadah salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bisa menjalankan salat dengan baik, tambah lama tambah baik, sehingga kita betul-betul menjadi alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.